Teman, nenekku sudah menyiapkan bumbu untuk menu makan siang kami hari ini. Bahan utamanya tentu saja lobster. Sebelum diolah bersama dengan bumbu, lobster lebih dulu akan kami rebus supaya lebih mudah saat memisahkan antara daging dan cangkangnya. Selain daging lobster, bahan lain yang sedang kami siapkan adalah parutan kelapa dan bumbu halus. Untuk urusan bumbu, nenek jagonya. Karena salah satu rahasia kenikmatan rasa makanan terletak pada takaran bumbu yang tepat. Berbeda dengan sate ayam atau sate kambing, sate pusut memakai bahan utama daging ikan. Tapi kali ini mau buat yang sedikit berbeda. Yap, sate pusut dari daging lobster. Pasti enak banget. Caranya dengan membuat adonan dari campuran bumbu dan bahan. Mulai dari potong daun bawang, kemudian campur dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Selanjutnya, tambahkan tepung, parutan kelapa, dan telur ayam. Nah, ini dia yang tidak boleh ketinggalan. Daging lobster. Langsung campur sampai merata ya. Nah, kalau sudah rapi tusukan satenya, tinggal dipanggang deh. Kami menggunakan gedebok batang pisang. Cara seperti ini membuat kami tidak harus terlalu dekat dengan sumber api. Jadi sate bisa matang, tapi kami tidak kepanasan. Ini dia teman, sate pusut daging lobster. Salah satu menu tradisional Lombok yang rasanya baik. Selamat makan. Duh, enak banget. Apalagi dinikmati bersama dengan opak dan pelecing kangkung. Bumbu satenya pas, daging lobsternya juga berasa banget. Yang, masih sate nih? Masih yang. Lagu angkat hijau bebek dia. Boleh minum gede. Aku kan tokon menuju aneh Cina. Teman, setelah ini kami akan lanjut berpetualang bersama si Mones. Iya, si Mones, kambing kesayangan Joy. Kita lanjut ke bolang yuk. Kali ini kami sedang bersiap untuk mencari ranten. Lang, milu lang. Beli milu. Nih, nombor ranten. Angkat hijau bebek. Pria sebelah kanan dengan. Repotan dua. Itu menteh. Joy, ada-ada aja sih kamu. Mones pakai dibawa segala. Tapi apa boleh buat, aku tidak bisa menghalanginya. Yuk kawan, dayung terus sampannya. Astaga, kakak dalam bahaya. Ayo Joy, bantuin. Waduh, air dalam sampan ini harus segera dikuras. Kalau tidak, sampan bisa tenggelam. Nah, syukurlah sampan sudah berhasil kami selamatkan. Nak kering mas sampan ni. Watak gak? Kamu nak kering jatuh betul tahu bau rantai. Ini jauh-jauh lalu. Awak ni gak ente nanti tempat uin teh. Teman, ranten adalah sejenis rumput laut yang hidup liar di dasar air. Biasanya dia tumbuh di antara lamun. Untuk memilihnya saat masih di dalam air memang tidak mudah. Mau tidak mau, kami harus mencabutnya bersama dengan lamun. Itu sebabnya banyak orang yang mengambil ranten saat air laut sedang surut. Sayangnya, kami tidak punya banyak waktu. Maka butuh ranten ini segera untuk membuat kue. Maka ni ranten kak? Apa ni dia ranten ni? Ada ranten ni. Minta dulu ada ni. Dia ranten. Langsung angkat lah. Jika lebih diamati, bentuk ranten sangat berbeda dengan lamun. Permukaan ranten lebih kasar. Kalau lamun, mirip lembaran daun.
dan warnanya lebih hijau daripada lamun. Sepertinya kakak sudah berhasil mengumpulkan banyak ranten tuh. Ente lah menah lihat mak, kita langsung tulen ente. Wih, mantap. Asyik, tugas pertama sudah selesai. Saatnya pulang. Waduh, ada yang tidak beres dengan sampan kami. Lu bocor je geni. Apa geni tu bocor? Bocor. Punya lemben ni. Entah tenani. Bembe nunani elah. Teman, bagaimana ini? Kami kehilangan jejak si Mones. Bisa jadi ini gara-gara sampan kami yang bocor. Astagfirullahaladzim. Ente tule bente. Ente tule bente. Ada rantai ni dah ni. Ente. Teman, kami belum bisa melanjutkan misi mencari si Mones. Karena kakak meminta kami untuk membantunya membuat kue berbahan ranten. Batur. Namanya kue pangan ranten. Kue ini harus segera jadi karena akan kami sajikan di acara gotong royong. Biar cepat matang, kami sengaja berbagi tugas. Aku dan kakak membantu nenek menyiapkan bahan adonan. Sedangkan Joy dan Parman bertugas menyiapkan santan dan gula merah. Kata nenek, ada 2 jenis kue pangan yang akan kami buat. Satu kue pangan dari bahan ranten dan satu lagi kue pangan dari bahan gula merah. Khusus untuk kue pangan berbahan ranten, adonan kami buat sebelum direbus, yaitu dengan mencampurkan tepung, ranten yang sudah ditumbuk, dan gula pasir. Aduk sampai semua bahan tercampur merata. Yuk kawan, saatnya mulai memasak. Pertama, rebus santan. Pastikan asin menyala bagus, jadi tidak perlu waktu lama untuk mendidih. Selanjutnya, masukkan adonan dari campuran tepung, ranten, dan gula pasir. Aduk-aduk deh sampai rata. Wah ni, stop. Lang, kalau nareti antati bitang gula bayak seno, bantu tepung no. Lapu ngapu. Gula bayak non rang julu alo. Kue pangan rasa gula merah dibuat dari bahan santan, tepung, dan gula merah. Kedua bahan dimasak bersama santan yang sudah mendidih dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya aduk terus sampai adonan mengental. Teman, kue pangan biasanya dibuat pada saat ada acara besar. Misalnya pada pesta pernikahan dan pesta adat. Tapi tidak jarang kue pangan hadir dalam kegiatan gotong royong. Kue bercita rasa legit ini menjadi teman yang baik saat menikmati kopi atau teh. Salah satu yang membedakannya dengan kue lain adalah bentuk dan cara mengemasnya. Kue pangan dibungkus menggunakan klobot jagung dengan bentuk yang unik. Gimana teman? Keren kan? Teman, ini adalah alasan kenapa kami harus segera membantu kakak membuat kue. Rupanya Paman Juanda sudah mengundang beberapa tetangga untuk membantunya memperbaiki atap pondok. Wah, Ah, jauhan pangeranten ni. bawa ane bolang boleh berjulut dan ane. Oh. Ane tulung dengan berat berjulut dia. Ane, Joy. ane. Joy, kalau kita Berbeda dengan bangunan pondok di daerah lain, di kampung kami banyak pondok yang menggunakan atap berbahan alang-alang. Sayangnya, atap seperti ini hanya bertahan kurang dari 4 tahun. Perawatannya dilakukan dengan mengganti atap yang lama dengan atap yang baru. Pamanku bilang, selain biayanya lebih murah, bahan atap jenis ini mudah didapat. Ayo teman, sedikit lagi nih. Semangat! Asik! Ini dia! Saatnya mencicipi kue pangan ranten buatan kami.
Lelah bergotong royong, saat yang paling ditunggu adalah istirahat dan makan bersama. Wah! Rasa manisnya membuat badan seketika kembali semangat. Enak banget. Yuk, makan kan? Nyari Renata. Nyari. Ya, udah betulung ini ya. Lang, apa? Kamu mones nu? Dua. Ah, Coy. Pakai bed mones. Aku selamat datang ke segara yang kacap. Oh. Bende, giran nyok bende rasa lain. Kedek kah? Dengar? Ah, lepas ya bareh nih kencet batu nanti samangan dengan nah. Awan lepas. Betul juga ya kata paman. Kasihan si Mones kalau harus terpisah dengan induk dan rombongannya. Kalau ente bembeni dekat rombongan malah teh dengan pria. Alhamdulillah nu jaga tahun, guys. Teman, sama seperti kami, Mones pasti lebih senang kalau bisa bermain dengan teman-temannya. Meskipun Joy sangat sayang dengan si Mones, tapi jangan sampai membuatnya terpisah dengan rombongannya. Teman di rumah setuju kan? Hai Sobat Bolang, selamat datang di Pantai Kura-Kura, Lombok Timur. Ini permainan favorit kami. Yap, surfing atau selancar air. Cihuy, seru banget. Teman di rumah mau mencoba? Boleh. Untuk bisa bermain surfing seperti ini, sebelumnya kami harus menguasai dua teknik dasar, yaitu paddling dan popping up. Paddling bisa disebut juga teknik mengayuh. Biasanya kami lakukan saat mencari posisi sambil menunggu ombak datang. Saat paddling, posisi badan telungkup di atas papan dan tangan bergerak untuk mengayuh. Dan di saat bersamaan, sambil kami gunakan untuk mengumpulkan tenaga. Teknik dasar yang kedua adalah popping up, yaitu gerakan push up untuk merubah posisi dari paddling ke berdiri di atas papan. Tapi gerakan ini harus dilakukan sangat cepat ya. Karena untuk mengatur keseimbangan sekaligus mengikuti gerakan papan karena dorongan ombak. Nah, seperti ini. Yuhuu! Ingat, jangan takut gagal ya teman. Karena saat bermain surfing, jatuh di air itu hal biasa. Harus coba lagi dan lagi. Beruntungnya, kami punya banyak kesempatan untuk terus belajar. Karena Pantai Kura-Kura ini adalah satu dari 6 spot surfing yang ada di desaku. Jadi, kapan saja datang kemari, teman di rumah bisa bermain surfing bersama kami. Teman, kami adalah anak-anak pesisir di selatan Kecamatan Jerawaru. Kami tinggal di Desa Ekas, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kampungku berbatasan langsung dengan laut. Tidak hanya keramba lobster dan rumput laut, tapi banyak potensi lain yang tersimpan di sini. Salah satunya adalah udang, bahan utama membuat terasi atau acan. Ini adalah kesukaan bibi dan kakakku setiap hari. Membuat terasi untuk memenuhi pesanan dari banyak tempat. Kola, kerja lu kedek doang. Selalu baru demen relasi main. Lagu aneh lu pegawai aneh aneh keluian. Turun kakak ni aneh. Awane, hendak batur-batur teh. Boleh dulu. Kalau nyapa.
Meski senang bermain, tapi kami juga rajin membantu orang tua kan? Karena terbiasa, kami bisa mengerjakannya hampir di semua tahap pembuatannya. Mulai dari menumbuk udang rebon. Oh iya, sebelum ditumbuk, kakak sudah membersihkan dan memberinya sedikit air. Supaya pada saat ditumbuk, udang tidak berhamburan dan hasilnya jadi lebih lengket. Lang, Apa? atau ngani aneh boleh sa? Mama yang sana tuh jadi dulu nih. Selanjutnya, mencetak. Nak nih, Ma. Caranya hampir sama dengan membuat cetakan kue. Isi cetakan dengan udang yang sudah ditumbuk, lalu padatkan dan ratakan. Nah, jadi deh. Dalam satu hari, Bibi bisa membuat sampai ribuan terasi. Karena semakin banyak orang yang suka dengan terasi buatan Bibi. Pembeli dari luar Lombok mengenalnya dengan nama terasi Kampung Jor atau terasi Jero Waru. Terbukti punya banyak peminat karena kualitasnya yang tidak pernah turun. Nah, ini dia teman, terasi yang sudah hampir kering. Perlu waktu kira-kira 3 hari sampai terasi bisa dikemas dan dijual. Lombok punya banyak sekali pilihan menu makanan tradisional. Salah satunya adalah ayam beberuk panggang. Beberuk adalah istilah kami untuk menyebut sambal khas Lombok. Dan bahan terpenting yang tidak boleh terlewat adalah terasi. Baju anda nih bola? Ingat teman, dari bahannya saja sudah bikin lapar kan? Semua bahan diiris tipis supaya mudah matang saat digoreng. Panas dia. Panas aneh biane mun anu lagi aja. Aneh. Bumbu digoreng menggunakan minyak panas. Pastikan apinya stabil supaya bumbu tidak hangus. Ingat, cita rasa masakan tergantung dari tingkat kematangan. Selanjutnya, bumbu dihaluskan dengan cara diulek. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk nipis dan kecap. Lalu aduk sampai semua bahan tercampur merata. Oh iya, beberuk adalah bumbu kedua untuk ayam yang sedang kami panggang. Sebelumnya, ayam sudah diberi bumbu pertama dari bahan merica, bawang, kunyit, dan garam yang dihaluskan. Awas Mahesa! Sekarang giliranku. Masak nih, masak. Teman, ini adalah rahasia kelezatan dari ayam beberuk panggang. Sambil dipanggang, permukaan daging terus dioles dengan bumbu. Tidak hanya sekali, tapi bisa berulang antara 3 sampai 4 kali. Dijamin bumbu akan lebih meresap dan rasanya semakin nikmat. Hari ini kami sengaja membuat banyak sekali makanan. Selain ayam panggang, Nenek dan Joy juga sedang menyiapkan ketupat. Joy, lo cari dia. Wadah, aneh. Jadi sebentar lagi Bapak akan mengadakan acara syukuran. Pastinya akan banyak makanan yang dihidangkan. Mantap! Ini dia salah satunya, ayam beberuk panggang. Komplit dengan ketupat yang nikmat. Jaran batur-batur teh. Arwah teh. Arwah kakak, anjawnya. Berani bare. Awas, jangan sampai jatuh ya. Teman, saat yang ditunggu sudah tiba. Hidangan makanan ini harus segera sampai di tempat acara.
Amin. Amin. Beberapa waktu yang lalu, Bapak pernah bernazar ingin mengadakan acara syukuran dan mengundang kerabat dekat untuk makan bersama. Sebagai bentuk syukur atas nikmat rezeki dan sehat yang sudah Tuhan berikan. Amin. Semoga doa dan niat Bapak terkabul ya teman. Selamat makan. Yuk teman, cobain ayam beberuk panggang buatan kami. Bumbunya pas banget. Yuk tambah lagi. Enak. Teman, desaku adalah salah satu penghasil rumput laut terbesar di Pulau Lombok. Tak heran jika setiap hari aktivitas mengolah rumput laut ramai dilakukan. Mulai dari menyiapkan bibit sampai kegiatan panen. Geranggang atau rumput laut yang dipanen biasanya akan dipisahkan menjadi 2 bagian. Satu bagian akan diikat kembali untuk dijadikan benih dan sisanya akan dikeringkan untuk dijual. Perlu waktu antara 3-4 hari untuk membuat geranggang kering. Meski berat, tapi aktivitas ini sudah biasa kami lakukan. Bolang jaring jajah soal dia pesen kenuan. Oh, ndek man, kiran kadu menu. Tahu. Agak iya no ni, masih gawian jeluk geranggang ni. Aw aneh lebar sepina menu. Aru ada gawe aku lemaru au. Aw lemaru aneh. Teh menu ja. Aw aneh. Kalau engkau lupa ah. Aw. Bolang. Apa ini? Kalau anu antapo anak deh pi aja nak nani. Aw. Anak, saya suka sih nak lalu berapa. Untuk membuat pesanan kue, ibu memerlukan apoh sebagai salah satu bahannya. Karena sibuk, ibu tidak mungkin membuatnya sendiri. Lang, pilih ang taring. Beli-beli Ayo, boleh wadah. Beli-beli ini man. Ya, beli-belian putih-putih aja. Apoh atau kapur sirih kami buat dari bahan kulit kerang yang sudah mati. Begini cara membuatnya. Kulit kerang kami susun di dalam lubang tanah yang sudah diberi alas daun dan batu. Sengaja kami buat galian untuk membuat proses pembakaran lebih maksimal. Karena waktu pembakaran yang cukup lama, Dendi dan Faizal harus menyiapkan banyak kayu. Ayo teman, semangat! Kualitas kapur sirih atau apoh biasanya ditentukan dari jenis bahan dan proses pembakaran. Untuk pembakaran, maksimal perlu api besar dan menyala dalam waktu lama. Lang, Hah? ngone nih yang pone jari. Awane. Hani be baik dah. Au. Ayo ane, baik dia si anu. Nah, ini dia hasilnya. Kapur sirih atau apoh yang sudah bisa dibawa pulang. Seminggu yang lalu, Paman sudah lebih dulu membuatnya. Nih bolang, wajari nane nih. Jangan sekali bare itu lebih aja. Au. Terima kasih Paman. Kami pamit pulang dulu. Teman, apoh adalah bahan penting untuk membuat kue. Tidak terkecuali kue kancing yang sedang kami buat. Setelah semua bahan lengkap, ibu mengawali proses dengan mengukus tepung beras. Dengan cara ini, adonan yang kami buat akan menjadi lebih pulen. Tidak perlu waktu lama, tepung beras bisa diangkat setelah 15 menit dimasak. Nah, wa masak nih. Tahu ni meh masak ya. One. Bahan lain yang disiapkan adalah santan kelapa. Dendi dan bibiku yang bertugas membuatnya. Tanpa santan, kue kancing yang kami buat tidak akan gurih dan renyah. Selanjutnya, ibu akan membuat adonan dari semua bahan yang sudah kami siapkan. Teman, tidak hanya mengolah rumput laut, ibuku juga sangat pandai membuat kue. Itu sebabnya ibu sering sekali mendapat pesanan kue seperti hari ini.
adonan kami buat dari campuran tepung beras dan santan kelapa. Jangan lupa tambahkan garam dan apoh atau kapur sirih ke dalam santan. Kapur sirih berfungsi untuk membuat tekstur kue lebih padat. Selanjutnya, masukkan bahan tambahan lain seperti telur dan margarin. Setelah adonan kalis, kemudian pipihkan adonan di atas nampan agar lebih mudah untuk memotongnya. Bentuk adonan hingga menyerupai bentuk kancing. Ada dua bagian, yaitu bulatan padat dan bulatan berlubang. Nah, ini dia. Setelah kedua bagian disatukan, bentuknya unik bukan? Kue kancing kami matangkan dengan cara digoreng. Pastikan sebelumnya minyak sudah dalam kondisi panas. Jika matang akan berubah warna menjadi sedikit kecoklatan. Nah, seperti ini. Teman, setiap sebulan sekali, Paman rutin mengadakan latihan musik tradisional. Kami menyebutnya musik lentang, salah satu kesenian khas Lombok yang sampai sekarang tetap dipertahankan keasliannya. Rombongan musik ini biasanya tampil dalam arak-arakan. Uniknya, alat musik dimainkan sambil berjalan. Di sela waktu latihan, biasanya Paman akan menghidangkan kue dan minuman sebagai bentuk kebersamaan. Ada banyak macam kue yang dihidangkan. Salah satunya adalah kue kancing yang kami buat. Nama presiden dan Ayo, Paman, selamat mencoba. Enak. Aku suka. Rasanya gurih dan renyah. Semoga Paman dan semua yang makan juga suka ya. Lang, dekat belang. Baik, nani pulang. Teman, kami sedang menuju ke seberang untuk mencari buah gon. Beruntung kami dapat tumpangan. Jadi tak perlu jalan terlalu jauh lagi. Asik. Ayo Kak, cepat lewat sini. Kakak, nu dulu dua nu. Sebalah kamu tak itu kan pesal. Mantap besar. Kamu kan jadi mama Mana tak bawa tak kasih. Mah, Ini dia teman, pohon buah gon yang kami tuju. Di beberapa daerah, buah gon ini biasa disebut juga buah bidara. Pohon dengan buah manis ini banyak tumbuh di daerah pesisir. Ayo, goyang terus. Gampang kan cara memanennya? Kumpulkan buahnya, jangan ada yang tertinggal ya. Wah, sudah lumayan banyak tuh Kak. Cukuplah ini buat bikin kue. Teman, buah gon akan kami jadikan bahan membuat kue celorot. Bahan lain yang sudah kami siapkan adalah kelapa, beras ketan, dan gula merah. Sebelum ditumbuk, beras ketan sudah kami rendam semalaman. Tujuannya agar lebih mudah lembut ketika ditumbuk. Ayo, tebak. Dendi sedang bikin apa? Bukan buat mainan ya. Dendi sedang membuat cetakan kue celorot. Bahannya dari daun kelapa yang masih muda atau janur.
kan? Anjelap. Ada-ada saja kamu, Faizal. Yuk Kak, aku bantu membuat adonan ya. Larutkan santan kelapa dan gula merah. Lalu ditambah dengan tepung beras dan buah gon. Kue celorot menjadi salah satu cemilan yang mengenyangkan. Bahan tepung beras membuat siapa saja yang makan akan mudah kenyang. Apalagi kalau ditambah gula begini. Wah, makin mantap nih. Oh iya teman, kue celorot akan kami matangkan dengan cara yang tidak biasa. Akan kami panggang dalam oven tradisional. Kami menyebutnya kemik, yaitu gerabah tanah yang akan dibakar. Dengan api yang menyala bagus, permukaan kemik akan menjadi panas sampai ke bagian dalam. Dalam waktu kurang dari 30 menit, kue akan matang. Nah, ini dia teman, kue celorot. Makanan nikmat penambah tenaga. Selamat makan. Gimana teman? Enak kan? Pastinya. Kue celorot juga mengenyangkan. Adonan tepung beras membuat kue ini sangat cocok menjadi hidangan penunda lapar. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.